Sejarah Kabupaten Pati berpangkal dari beberapa gambar yang terdapat pada lambang daerah Kabupaten Pati yang sudah disahkan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1971, yaitu gambar yang berupa keris rambut pinutung dan kuluk kanigara. Menurut cerita rakyat yang terdapat juga pada kitab Babat Pati dan kitab Babat lainnya, dua pusaka yaitu keris rambut pinutung dan kuluk kanigara merupakan lambang kekuasaan dan kekuatan yang juga merupakan simbol kesatuan dan persatuan. Barang siapa yang memiliki dua pusaka tersebut akan mampu menguasai dan berkuasa memerintah di Pulau Jawa. Adapun yang memiliki dua pusaka tersebut adalah Raden Sukmayana, pembesar dari Majasemi andalan Kadipaten Carangsoka. Menjelang akhir abad ke-13 atau sekitar tahun 1292 Masehi, di Pulau Jawa terjadi kekosongan penguasa pemerintahan. Kerajaan Pajajaran mulai runtuh, Kerajaan Singasari surut, sedangkan Kerajaan Majapahit belum berdiri. Di pantai utara Pulau Jawa Tengah, sekitar Gunung Muria bagian timur, muncul penguasa lokal yang mengangkat dirinya sebagai adipati. Wilayah kekuasaannya disebut Kadipaten. Ada dua penguasa lokal di wilayah tersebut, yaitu pertama, yakni penguasa Kadipaten Paranggaruda, adipatinya bernama Yudapati. Wilayah kekuasaannya meliputi Sungai Juana ke selatan sampai Pegunungan Gamping Utara berbatasan dengan wilayah Kabupaten Grobogan. Mempunyai putra bernama Raden Jasari. Kedua, yakni penguasa Kadipaten Carangsoka. Adipatinya bernama Puspa Adung Jaya. Wilayah kekuasaannya meliputi utara Sungai Juana sampai pantai utara Jawa Tengah bagian timur. Adipati Carangsoka mempunyai seorang putri bernama Rara Rayung Wulan. Kedua kadipaten tersebut hidup rukun dan damai, saling menghormati dan saling menghargai untuk melestarikan kerukunan dan memperkuat tali persaudaraan. Kedua adipati tersebut bersepakat untuk mengawinkan putra dan putrinya itu. Utusan Adipati Paranggaruda untuk meminang Rara Rayung Wulan telah diterima. Namun calon mempelai putri meminta bebana agar pada saat pahargyan Boja Wiwaha Daup atau sekarang yang disebut resepsi, dimeriahkan dengan pagelaran wayang dengan dalang kondang yang bernama Soponyono. Untuk memenuhi bebana itu, Adipati Paranggaruda menugaskan penggede Kemaguhan bernama Yuyu Rumpung Agul-Agul Paranggaruda. Sebelum melaksanakan tugasnya, lebih dulu Yuyu Rumpung berniat melumpuhkan kewibawaan Kadipaten Carangsoka dengan cara menguasai dua pusaka milik Sukmayana di Majasemi. Dengan bantuan Sondong Majeruk, kedua pusaka itu dapat dicurinya, namun sebelum dua pusaka itu diserahkan kepada Yuyu Rumpung, dapat direbut kembali oleh Sondong Makerti dari Wedari. Bahkan Sondong Majeruk tewas dalam perkelahian dengan Sondong Makerti. Dan pusaka itu diserahkan kembali kepada Raden Sukmayana. Usaha Yuyu Rumpung untuk menguasai dan memiliki dua pusaka itu gagal. Walaupun demikian, Yuyu Rumpung tetap melanjutkan tugasnya untuk mencari dalang Soponyono agar perkawinan putra Adipati Paranggaruda tidak mengalami kegagalan. Pada malam pahargyan Bujana Wiwaha resepsi, perkawinan dapat diselenggarakan Kadipaten Carangsoka dengan pagelaran wayang kulit oleh Ki Dalang Soponyono. Di luar dugaan pahargyan baru saja dimulai, tiba-tiba mempelai putri meninggalkan kursi pelaminan menuju ke panggung dan kemudian melarikan diri bersama Dalang Soponyono. Pahargyan perkawinan antara Raden Jasari dan Rara Rayung Wulan gagal total. Adipati Yudapati merasa dipermalukan, emosi tak dapat dikendalikan lagi, sekaligus menyatakan permusuhan terhadap Adipati Carangsoka dan peperangan tidak dapat dielakkan. Raden Sukmayana dari Kadipaten Carangsoka
memimpin prajurit Carangsoka mengalami luka parah dan kemudian wafat. Raden Kembangjaya, adik kandung Raden Sukmayana, meneruskan peperangan. Dengan dibantu oleh Dalang Soponyono dan yang menggunakan kedua pusaka itu dapat menghancurkan prajurit Paranggaruda. Adipati Paranggaruda, Yudapati dan putra lelakinya gugur dalam palagan membela kehormatan dan gengsinya. Oleh Adipati Carangsoka, karena jasanya Raden Kembangjaya dikawinkan dengan Rara Rayung Wulan, kemudian diangkat menjadi pengganti Carangsoka, sedang Dalang Soponyono diangkat menjadi patihnya dengan nama Singosari. Untuk mengatur pemerintahan yang semakin luas wilayahnya ke bagian selatan, Adipati Raden Kembangjaya memindahkan pusat pemerintahannya dari Carangsoka ke desa Kemiri dengan mengganti nama Kadipaten Pesantenan dengan gelar Adipati Joyokusumo. Adipati Joyokusumo hanya mempunyai seorang putra tunggal, yaitu Raden Tambra. Setelah ayahnya wafat, Raden Tambra diangkat menjadi Adipati Pesantenan dengan gelar Adipati Tambranegara. Dalam menjalankan tugas pemerintahan, Adipati Tambranegara bertindak arif dan bijaksana, menjadi songsong agung yang sangat memperhatikan nasib rakyatnya, serta menjadi pengayom bagi hamba sahayanya. Kehidupan rakyatnya penuh dengan kerukunan, kedamaian, ketenangan, dan kesejahteraannya semakin meningkat. Untuk mengembangkan pembangunan dan memajukan pemerintahan di wilayahnya, Adipati Raden Tambranegara memindahkan pusat pemerintahan Kadipaten Pesantenan yang semula berada di desa Kemiri menuju ke arah barat, yaitu di desa Kaborongan, dan mengganti nama Kadipaten Pesantenan menjadi Kadipaten Pati. Dalam prasasti Tuhan Naru, 8 lempengan baja dan bertuliskan huruf Jawa kuno yang diketemukan di desa Sidoteko, wilayah Kabupaten Mojokerto yang tersimpan di Museum Trowulan. Pada lempengan yang keempat antara lain berbunyi bahwa Raja Majapahit Raden Joyonegoro menambah gelarnya dengan Abhiseka Wiralanda Gopala pada tanggal 13 Desember 1323 Masehi. Dengan patihnya yang setia dan berani bernama Dyah Malayuda dengan gelar Rakai, pada saat pengumuman itu bersamaan dengan Pisuwanan Agung yang dihadiri dari Kadipaten Pantai Utara Jawa Tengah bagian timur termasuk Raden Tambranegara berada di dalamnya. Pati bagian dari Majapahit. Raja Jayanegara dari Majapahit mengakui wilayah kekuasaan para adipati itu dengan memberi status sebagai tanah perdikan, dengan syarat bahwa para adipati itu setiap tahun harus menyerahkan upeti berupa bunga, bahwa Adipati Raden Tambranegara juga hadir dalam Pisuwanan Agung di Majapahit. Pisuwanan Agung di Majapahit itu terdapat juga dalam kitab Babat Pati yang disusun oleh K.M. Sosro Sumarto dan S. Dibya Sudira. Diterbitkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 1980, halaman 34, Pupuh Dandang Gula yang lengkapnya berbunyi, Tan alami Pajajaran kendih, keratonya ing tanah Jawa angalih Majapahite, ingkang jumeneng ratu, Brawijaya ingkang kapih kalih, ya Joko Petik Wasta, putra Joko Suruh, Kyai Ageng Patinamo, Raden Tambranegara sumewa maring keraton Majalengka. Artinya tidak lama kemudian kerajaan Pajajaran kalah, kerajaan tanah Jawa lalu pindah ke Majapahit. Adapun yang menjadi rajanya adalah Brawijaya II, yaitu Joko Pekik namanya. Putranya Joko Suruh. Pada waktu itu Kiai Ageng Pati yang bernama Tambranegara menghadap ke Majalengka, yaitu Majapahit. Berdasarkan hal tersebut, jelaslah bahwa Raden Tambranegara Adipati turut serta hadir dalam Pisuwanan Agung di Majapahit. Pisuwanan Agung yang dihadiri oleh Raden Tambranegara ke Majapahit pada tanggal 13 Desember 1323
maka diperkirakan bahwa pindahnya Kadipaten Pesantenan dari Desa Kemiri ke Desa Kaborongan dan menjadi Kabupaten Pati itu pada bulan Juli dan Agustus 1323 Masehi. Ada 3 tanggal yang baik pada bulan Juli dan Agustus 1323 Masehi, yaitu 3 Juli, 7 Agustus, dan 14 Agustus 1323.